Pertama, sanadnya hadis dulu ya. Hadis itu punya sanad. Sanad hadis ini kalau dalam mustalah hadis disebut hadisnya gharib. Gharib itu hanya diriwayatkan oleh satu orang. Dari Rasul yang meriwayatkan hadis ini hanya Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hanya Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab hanya satu yang meriwayatkan yaitu A'mash. Dari A'mash baru banyak jalur cabang periwayatan hadisnya. Baru banyak. Ibnu Hajar al-Asqalani bilang ada lebih 25 jalur periwayatan. Mulai dari A'mash sampai kepada Imam Bukhari, sampai kepada Imam Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Satu hal yang menarik adalah embriologi dalam Al-Quran dan dalam hadis itu sama. Jadi yang pertama bahwa manusia itu diciptakan dari mani. Kalau sebagian ayat itu ada yang menyebutkan entitas lain, min sulal, min tin. Kadang-kadang dalam ayat disebut salsalin, kadang-kadang disebut min turabin. Saripati manusia, saripati makanan yang berasal dari tanah, kemudian menjadi air mani, disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging lagi. Hanya saja ya, yang menjadi pemahaman itu dua hal. Satu, ini pemahaman yang paling populer ya. 40 hari nutfah sperma, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, jadi 120 hari atau 3 bulan, 4 bulan baru ditiupkan rohnya, Ngikut pemahaman yang populer ini, maka orang kemudian bikin ada tradisi 4 bulanan, ada kan gitu. Karena malaikat tuh baru niupkan ruh di masa 4 bulan. Kalau dalam fikih nanti turunannya, dalam beberapa kasus, orang boleh melakukan aborsi dengan saran medis kalau usia janin sebelum 4 bulan. Ini pemahaman yang populer semacam itu. Jadi 40, 120, 3 bulan, 4 bulan, malaikat baru niupkan ruh. Pemahaman ini yang saya pegang, sampai kemudian saya menikah, istri saya hamil, saya cek ke dokter kandungan di usia 2 bulan, dan dokter bilang, alhamdulillah Ustaz, sudah ada detak jantungnya. Saya tanya, dok, usia kandungannya berapa? Usia kandungan 8 minggu Ustaz. 8 minggu itu 2 bulan. Iya, ini saya yang salah baca hadis. Apa istri saya yang hamilnya itu sudah 4 bulan. Saya kemudian ngomong, dok, kalau hadis yang saya pelajari itu malaikat baru datang 4 bulan. Iya kan? Maka orang bikin 4 bulanan. Kalau belum 4 bulan belum ditiupkan ruh. Dokter nggak mau tahu, ya itu urusannya Ustadz lah, bukan urusan saya. Saya cuma ngasih tahu bahwa alhamdulillah ini hamilnya beneran, ada dalam kantong dan sudah ada detak jantungnya. Saya nanya, dok, ini kira-kira gedenya seberapa? Paling baru berapa senti, Ustaz? Berapa senti? Tapi sudah hidup ya, kata saya. Hidup, detak jantungnya ada. Ini yang pasti paham ibu-ibu. Bapak-bapak nggak paham nggak apa-apa, ibu-ibu paham. Hadisnya bilang 4 bulan, tapi kok ini di USG ini kok 2 bulan udah ada detak jantung. Ini buat saya kontradiksi. Pikiran saya waktu itu, apakah hadisnya yang salah?
Ataukah kedokterannya sudah yang terlampau maju sampai nggak ikut alur hadis lagi gitu kan. Ternyata jawabannya saya kurang banyak baca. Itu jawabannya. Ada pemahaman yang kedua. Perhatikan baik-baik. Fa ini sampai itu, ini hadisnya ada hadisnya Anas, ada hadisnya Aisyah. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in marra idza marra bin nutfati sintani wa arba'una lailatan ba'asallahu ilaiha malakan. Hadis yang kedua ini bilang kalau nutfah sudah berusia 42 malam, 42 hari. Allah mengutus malaikat, lalu kemudian Allah membentuk tubuhnya, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, tulangnya. Lalu kemudian malaikat akan bertanya, ya Allah ini laki-laki atau perempuan? Allah bilang laki-laki atau Allah bilang perempuan. Jadi di hadis ini bilang usia kandungan 42 itu sudah ditiupkan ruh dalam hadis yang ini. Ada hadis yang lain bilangnya 40 malam atau 45. Jadi ada hadis 40, ada hadis 42, ada hadis 45 malam. Dan sebagian korektor hadis, para pensyarah hadis, itu kemudian memahaminya bukan 40, 40, 40. Kita memahaminya kan begitu. Mani 40. Tambah segumpal darah 40. Tambah segumpal daging 40. 120 hari, 4 bulan baru malaikat datang. Sebagian pensyarah hadis itu memahaminya 40 itu mani, ya 40 itu segumpal darah, ya 40 itu segumpal daging. Dalam masa 40 itu tercipta semuanya. Jadi kemudian 42 malam, itu kira-kira usia 42 bagi 7, 6 minggu. 6 minggu. Saya cek dalam KUHAP, yang dipakai undang-undang kedokteran itu yang 42 minggu ini. 42 malam. Dalam KUHAP itu, aborsi boleh dilakukan sebelum kehamilan usia 6 minggu. Undang-undang nomor 36 tahun 2009, bilang dokter boleh aborsi itu kalau usia kehamilan di bawah usia 6 minggu. 6 minggu itu 42 hari. 42. Jadi cocok dengan hadis yang kedua. Mau percaya dengan hadis yang pertama ya enggak masalah, tidak mempengaruhi keimanan. Mau percaya dengan hadis yang kedua juga enggak apa-apa. Saya belakangan lebih cocok dengan hadis yang kedua ini. Jadi bahwa di masa 40 sekian, Allah sudah tiupkan ruhnya. Meskipun nanti ada yang punya pemahaman lain, pemahamannya begini. Bahwa manusia itu sudah hidup sebelum 4 bulan. Tapi baru ada ruhnya usia 4 bulan. Saya ulangi lagi. Manusia itu sudah hidup, sudah punya nyawa, nyawanya sudah ada di usia sebelum 4 bulan. Tapi Allah tiupkan ruh melalui malaikat di usia 4 bulan. Gambarannya begini. Ini ada HP. HP ini jasad. HP ini nyawanya itu OS-nya, operating system-nya, itu nyawanya. Ruhnya itu listrik yang menghidupi HP ini. Itu. Jadi kalau ruh itu nggak bisa hilang, nggak bisa mati, hanya aktif atau tidak aktif begitu. Ya. Misalnya malaikat disuruh mematikan seseorang dalam pandangan ini, itu bukan mencabut ruh, tapi mencabut nyawanya. Maka semua ayat-ayat kematian itu nyebutnya nyawa. Kullu nafsin
Za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, bukan setiap ruh akan mengalami kematian, bukan. Setiap yang bernyawa. Dalam pandangan ini, ruh dengan nyawa beda. Yang dicabut oleh Israel itu nyawa, kalau ruh itu hanya pindah dimensi saja. Pandangannya begitu. Ini bahasan pertama dari hadis yang keempat. Tentang fase penciptaan manusia. Menarik bahwa Rasul zaman dulu sudah mampu menggambarkan apa yang baru dikenal medis modern kira-kira di abad ini. Yang kedua, tentang takdir. Ini yang menurut saya agak sulit memahami takdir itu. Jadi judul kupas tuntas takdir itu buat saya agak berat. Karena kalau takdir sudah dipahami tuntas, keimanan sudah tidak ada. Tidak ada keimanan. Orang bisa beriman itu karena takdirnya masih misteri. Bisa beriman. Kalau misalnya takdirnya sudah dipahami tuntas, maka soal yang paling rumit itu memahami takdir. Umat Islam pecah dalam masalah teologi, dalam masalah akidah, unsur utamanya takdir. Mu'tazilah percaya manusia punya kehendak bebas, Allah nggak bisa ngatur. Jabariyah percaya semuanya dari Allah, manusia itu cuma robot. Asy'ariyah dan Maturidiyah nanti akan ngambil di tengah-tengah. Hampir semua cabang perselisihan akidah itu muaranya di takdir. Kata-kata begitu ya. Oke, kita pahami pelan-pelan dulu. Iman pada takdir itu bagian pertama ya. Yang Nabi bilang dalam hadis ya, yang sudah sempat kita bahas di hadis kedua, bahwa apa? Bahwa iman itu ada. Dan kemudian yang nomor 6. Nah, ini sama nih. Takdirnya saya bolak-balik pakai mikrofon ini. Takdir juga. Dari tadi saya nggak tahu ini. Kalau tahu saya milih yang terbaik dari tadi. Misteri. Ya. Jadi bagian dari rukun iman itu yang pertama. Yang kedua, memahami takdir itu dua macam. Unsurnya. Satu, kebebasan manusia. Dua, kemahakuasaan Allah. Jadi nempatkan jalan tengah antara kebebasan manusia dengan kemahakuasaan Allah. Patokannya begini. Kalau manusia itu bebas, berarti Allah tidak maha kuasa. Kalau Allah maha kuasa, berarti manusia tidak bebas. Tidak bebas. Gimana caranya orang punya konsep, manusia punya kebebasan, dan Allah tetap maha kuasa. Ada dua ayat yang bisa kita renungkan. Yang pertama begini. Dalam surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nih kalau dipahami serampangan bahaya. Emang kenapa nggak ibadah? Ya ini kan kehendak Allah, saya nggak ibadah. Kalau Allah berkehendak kan saya ibadah. Kan begitu. Kamu kenapa nyolong? Ya Allah Pak. Begitu. Nanti bahaya kalau di persidangan itu, repot itu. Mohon maaf misalnya S ditanya di sidang. Kenapa mati begitu kan? Kamu tembak. Bukan pan itu. Iya kan begitu? Ya kan? Orang nggak memahami ujungnya. Ujung ayat itu gimana? Wahuwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa
tapi sekaligus maha bijaksana. Ujungnya itu loh, Allah maha bijaksana. Kalau Allah bijaksana, Allah tidak akan pernah memaksakan kehendaknya. Jadi orang kadang motong ayat, Allah menyesatkan siapa saja yang Allah mau, Allah memberikan hidayah siapa saja yang Allah mau, dipotong segitu, dia nggak lihat ujung ayatnya, wahuwal azizul hakim, Allah maha perkasa, tapi juga Allah maha bijaksana. Ini yang tadi orang nganggap bahwa manusia itu kayak robot, diatur sama Allah begitu. Pendapat yang kedua, bahwa manusia itu berkehendak bebas. Makanya ada ayat, ini sering dipakai ayatnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri merubah keadaan mereka. Ini dipahami, manusia punya kehendak bebas total, sampai-sampai disebut Allah nggak bisa merubah kecuali kaum itu mau berubah. Dipotonglah ayat ini, kemudian dianggap bahwa manusia itu 100% berkuasa penuh terhadap dirinya, tapi ujung ayatnya wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Kalau Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada. Nah, di sini kemudian kita harus memahami konsep kebebasan manusia dan kemahakuasaan Allah itu seperti apa. Jadi kan begini, manusia itu apa mempunyai kebebasan, apa menjalani takdir. Contoh, saya contohkan. Di depan saya ada salak, ada pisang, ada jeruk, ada snack, ada air minum. Kira-kira mana yang saya pilih, Bu? Kira-kira mana yang saya pilih, Pak? Kira-kira mana yang saya pilih? Kan begitu. Oke. Di titik ini saya punya kebebasan, punya. Orang suruh milih, Ustaz, salaknya enak, Ustaz, salaknya enak. Orang rekomendasiin salak, tapi ternyata saya ngambil pisang. Pas mau ngambil pisang, aus, akhirnya saya minum. Punya kebebasan. Saya makan bersamaan. Makan salak, makan pisang, makan jeruk, makan snack. Mohon maaf, yang diproses sama usus duluan yang mana? Apakah saya milih? Woi, usus, pisang duluan tuh, lunak. Kan enggak. Ada hal-hal yang kita punya pilihan di situ, ada hal-hal yang kita tidak punya pilihan di situ. Ada. Dapat info, hari ini ada kajian di Savana jam 9. Dengan kehendak bebas, kita kemudian jalan, kita panasin mobil, kita bawa kendaraan, kita sampai ke masjid, kita ikut kajian. Ada orang yang baru punya rencana, tiba-tiba pagi-pagi sakit. Kalau ditanya siapa yang pengen sakit, tidak ada. Tidak. Maka kita kemudian memahami, ada hal-hal yang berada dalam kuasa dan kendali kita, ada hal-hal yang tidak berada dalam kendali kita. Contoh, saya nggak sakit. Dengan kehendak bebas, saya berangkat menuju Savana, tiba-tiba ada kecelakaan di jalan tol, macet sampai 5 jam. Sayanya kan sudah berkehendak, pengen datang. Tapi ada kuasa lain yang lebih berkuasa, yang bikin saya nggak datang. Maka gambarannya begini. Ada hal-hal yang dikuasai manusia. Manusia berbuat sesuai pilihannya. Kalau dalam bahasa Arab disebut mukhayyar, dikuasai oleh manusia. Saya pengen minum, saya pengen makan, saya pengen Indomie. Indominya 2, pakai telur setengah matang. Wah, itu suka-suka dia, suka-suka. Tapi orang lahir dari orang tua siapa, itu nggak bisa milih, nggak bisa milih. Saya mohon maaf, kalau bisa milih,
Saya pengen lahirnya jangan di Indonesia, begitu. Sama Bu ya, sama ya. Tapi kan nggak bisa milih, kan begitu. Kalau kita bisa milih, kita pengennya itu lahir di mana begitu misalnya kan. Tapi kemudian kan kita nggak bisa milih itu kan, nggak bisa milih. Kita nggak bisa terbang, Itu bukan pilihan kita. Kita nggak bisa jalan di atas air, itu bukan pilihan kita. Zaman dulu saya mondok itu, suka teman-teman tuh kadang puasa yang aneh-aneh. Orang puasa 7 hari, mutih. Saya tanya, ngapain puasa mutih? Katanya kalau baca ayat ini bla 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 bisa terbang. Ada tuh, kadang-kadang santri itu zaman saya dulu ngetrennya pengen sakti begitu. Datang ke Kiai apa betul puasa begini, baca ayat ini, puasanya mutih, nanti bisa terbang? Oke, jawabannya sederhana. Nabung aja nabung, beli tiket pesawat. Gitu. Sederhana. Manusia nggak bisa terbang itu sudah kodratnya, Ada mungkin kasus kalau Allah kehendaki, ada. Tapi ada yang namanya sunatullah. Sunatullah itu pola ciptaan yang Allah bikin, ada polanya. Kan semacam itu. Daripada puasa-puasa kemudian nggak jelas bisa terbang apa enggak, nabung aja, nanti beli tiket, bisa terbang, bisa, sederhana. Jadi ada hal-hal yang bisa dikuasai manusia, ada hal-hal yang tidak bisa dikuasai manusia. Secara sederhana, konsep ini nantinya begini. Nih, takdir itu hubungannya cuma 2. Ilmunya Allah dan kudratnya Allah. 2 macam itu. Tidak berhubungan dengan irodahnya Allah. Tidak. Saya contohkan. Takdir itu kan bahasa kita. Kalau bahasa hadis itu kodok dan qadar. Apa pengertiannya kodok dan qadar? Kodok itu ilmunya Allah di masa lampau tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, itu namanya kodok. Qadar itu ternyata terjadi sesuai dengan ilmunya Allah. Qadar. Tidak ada pemaksaan di situ, tidak ada. Saya contohkan begini. Kebetulan ini di sekolah. Saya guru, saya mengajar. Di sekolah ngajar, di kampus ngajar. Saya ngajar itu, dari pertengahan semester saya sudah tahu model anak-anak yang kira-kira nggak bakal lulus. Saya punya mahasiswa itu, Masya Allah, dari zaman sebelum pandemi itu udah aneh. Ada anak itu kuliah nggak masuk, UTS nggak ngikut, UAS nggak ngikut, ujuk-ujuk minta remedial. Saya kemudian tuh bingung, kamu ngapain aja gitu. Kuliah nggak pernah masuk, tugas nggak bikin, UTS nggak bikin, UAS nggak bikin, di input nilai nggak lulus, ujuk-ujuk minta remedial. Saya bilang ngulang aja, ngulang. Oke, dari pertengahan semester, saya sudah tahu anak ini nggak bakal lulus. Saya sudah tahu. Tidak ada iktikat untuk berubah. Saya sudah tahu. Di akhir semester, saya input nilai sesuai dengan prosedur. Saya input nilai. Absensi 0. Ya otomatis 0, orang nggak pernah masuk kan begitu kan. Kalau absensinya 0, presensi 0 juga begitu. Tugasnya otomatis 0. UTS saya input 0. UASnya saya input 0. Nilainya ya nihil, Kemudian nggak lulus. Begitu nggak lulus, orang ini protes sama saya. Ustadz Zolim nggak ngasih kesempatan saya untuk lulus. Lu yang zolim siapa kata saya? Ya kan? Pertanyaannya, apakah saya memaksa anak ini untuk tidak lulus? Tidak. Itu pilihan dia pribadi. Pilihan dia untuk tidak masuk. Pilihan dia untuk tidak mengerjakan tugas. Pilihan dia tidak ikut UTS. Pilihan dia tidak ikut UAS.
Saya cuma menjalankan sistem yang ada dan ternyata nggak lulus. Jangan dianggap memang dari awal semester Ustadz udah sentimen sama saya. Gimana mau sentimen? Muka saja baru ngelihat sekarang. Gimana mau sentimen? Oke, kita aplikasikan dalam kodok dan kodar. Di masa azali, sebelum Allah menciptakan manusia, sebelum Allah menciptakan alam bahkan, Allah sudah punya pengetahuan bahwa pada hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 14 Januari 2023, pada pukul 8.45 di Masjid Al-Iman Sapana akan kumpul makhluk Allah yang namanya bla 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 bla. Manusianya belum diciptakan, Allah sudah tahu ilmunya. Ingat, ilmu ada masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu buat makhluk, buat makhluk. Masa atau zaman berpengaruhnya hanya untuk makhluk. Maka kita kemudian sadar ada masa lalu, sejarah, ada masa sekarang, realita, ada masa depan, ekspektasi. Itu hanya buat kita, buat kita. Kalau untuk Allah semuanya sama, untuk Allah semuanya sama. Di masa lampau Allah sudah tahu akan terjadi bla 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 bla. Ternyata terjadi sesuai dengan pengetahuannya Allah. Allah tidak memaksa sama sekali. Allah kasih kita kemampuan, lalu kita pilih melakukan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu Allah berikan pahala. Allah kasih kita kemampuan, kemampuan itu kita lakukan maksiat, maksiat itu Allah catat dengan dosa. Kan begitu. Jadi jelas di sini ya, kemampuan modalnya Allah kasih, tapi penggunaan dan niat baik atau buruknya ada di tangan manusia. Oke. Yang jadi masalah, ujung hadis ini begini. Ujung hadisnya. Saya terjemahkan pelan-pelan. Sesungguhnya ada salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta. 1 hasta itu 1 depa. 1 depa itu ukuran 48 cm, setengah meter. Jadi jarak surga dengan dia, kata Nabi tinggal setengah meter. Setengah meter itu kan ya udah punya bookingan di surga lah begitu. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdirnya beda, lalu kemudian dia beramal penduduk neraka, maka dia pun masuk neraka. Kita baca pelan-pelan. Orang beramal baik, ahli surga, sampai jaraknya dekat dengan surga, tiba-tiba ditelikung takdirnya, mengamalkan amal neraka, masuk neraka. Kalau kita baca hadis ini, konsep yang tadi kan mentah lagi, jadinya mentah. Berarti kan seolah-olah neraka atau surga itu paksaan Allah. Ada yang sudah jatahnya surga, ada yang sudah jatahnya neraka. Kan seolah-olah begitu. Mentah lagi konsepnya. Maka pilihannya cuma 2 macam. 1, kalau ada hadis yang kira-kira muskil, naikkan ke atas. Apa yang lebih tinggi dari hadis? Ayat. Ada nggak ayat tentang amal soleh? Ada. Paling tidak ada 2 hal. Al-Kahfi ayat 30, Ali Imran 195. Kita perhatikan baik-baik. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, kami tidak menyia-nyiakan orang yang mengerjakan amalan itu. Enggak disia-siakan. Innalladzina amanu wa amilus solihati innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beramal soleh. Atau yang kedua, Ali Imran 195, lembar terakhir itu. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Allah bilang, aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang soleh. Kata Allah begitu. Nah, akhirnya kita ketemu riwayat hadis yang begini.
Kita komparasikan dengan hadis yang senada. Ada orang yang menurut pandangan manusia mengamalkan amalan surga. Bedanya dengan hadis yang pertama apa? Hadis yang pertama bilang, ada orang yang melakukan amalan surga tapi ujungnya masuk neraka. Kalau hadis yang kedua bilangnya beda. Ada orang yang dalam pandangan manusia. Dalam pandangan, artinya kalau dalam pandangan manusia, kelihatannya beramal tapi nggak ikhlas. Bisa dipahami kan bedanya? Hadis yang pertama dengan kedua. Kalau hadis pertama itu, ada orang soleh ditelikung takdirnya. Kalau hadis yang pertama kan begitu paham. Tapi kalau hadis yang kedua tidak. Ada orang melakukan amal soleh, dalam pandangan manusia baik sekali. Padahal dalam pandangan Allah belum tentu, karena ternyata niatannya nggak ikhlas. Hadis-hadis ini justru yang lebih banyak. Tapi yang populer itu seolah-olah adalah hadis yang maksa kalau Allah itu punya jatah. Surga itu ya udah ada jatahnya, neraka ada jatahnya. Padahal tidak demikian. Tidak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang iskal atau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Alhamdulillah, syukran Ustadz. Penjelasannya cukup luar biasa, detail. Saya yakin para jamaah sekalian memiliki beberapa pertanyaan terkait tentang takdir ini. Untuk itu saya buka pertanyaan 3 penanya terlebih dahulu ya Ustadz. Kita diskusi, ini kayaknya seru sekali tentang takdir. Baik, sudah ada yang mengacungkan jempolnya. Baik, dari akhwat terlebih dahulu. Mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya mau tanya, gimana? Bagaimana jika seseorang atau kita sendiri mendoakan hal-hal buruk ya, yang sebenarnya itu tidak baik, tapi kita berdoa minta sama Allah ternyata dikabulkan gitu, baik untuk diri sendiri ataupun mungkin untuk orang lain gitu. Padahal kita itu udah tahu sendiri itu buruk, tapi kita berdoa tapi dikabulkan. Apakah itu bagian dari takdir? Dan kalau memang bukan, kenapa Allah mengabulkan doa yang buruk? Gitu, itu aja sih, Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja Ustaz. Oke. Pertanyaannya, mengapa Allah mengabulkan doa yang buruk? Tadi sudah kita bedakan bahwa takdir tidak ada kaitannya dengan kehendak. Tidak ada. Yang kedua, harus dapat dibedakan antara irodahnya Allah, kehendaknya Allah, dengan ridhonya Allah. Ini beda. Kehendak dengan ridho itu hal yang berbeda. Saya contohkan. Allah itu mengabulkan doa siapa saja. Siapa saja. Siapa saja. Saya contohin Bu ya, saya contohin. Doa itu sering tabrakan di atas. Ibu doa supaya suami jangan kawin lagi. Suaminya doa supaya istrinya ngizinin kawin lagi. Iya kan? Doanya tabrakan di atas itu, tabrakan di atas. Nggak mungkin dua-duanya dikabulkan. Nggak mungkin dua-duanya dikabulkan. Ini terjadi hampir setiap hari. Yang hajatan minta jangan hujan, kan gitu doanya. Kemudian petani minta doanya supaya hujan. Kan begitu. Final Piala Dunia. Perancis dan Argentina. Argentina doa supaya menang. Perancis juga doa supaya menang. Ternyata kemudian doanya berantem di udara, penalti, kan begitu. Iya kan? Allah mengabul. Ya, yang perlu kita pahami satu, semua ciptaan Allah, maka suka-suka Allah mengabulkan doa yang mana? Itu bentuk kemahakuasaan Allah. Contoh, perang Uhud. Nabi doa kan? Doanya Nabi minta apa? Menang. Nabi doanya langsung pada Allah.
direct begitu. Orang Quraisy doa juga buat sama Allah juga, tapi lewat perantara, pakai upline dulu begitu. Berhala, doanya lewat berhala begitu kan. Doanya supaya menang juga. Mohon maaf, faktanya yang terjadi kemudian yang menang siapa? Quraisy. Nabi kalah. Kita kemudian, wah Nabi doanya kalah, Quraisy menang. Berarti yang benar Quraisy dong. Oh tidak. Pengabulan doa itu tidak terkait benar dan salah. Terkabulnya doa terkait dengan kemahakuasaannya Allah. Itu tanda bahwa Allah tidak bisa didikte oleh siapapun. Tidak bisa. Bahkan Nabi tidak bisa mendikte Allah. Tidak bisa. Kalau kita doa jelek, kemudian kok terkabul. Jangan kemudian kita merasa terkabulnya gara-gara doa kita. Bukan. Memang dalam pandangan Allah, dalam ilmunya Allah di masa lampau, kejadian itu akan terjadi. Kita hanya apa? Kita hanya pembuka, kemudian kita doa yang semacam itu begitu. Tapi tetap mendoakan buruk pada seseorang, hukumnya haram. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Jelas ya Ibu, jadi jangan sekali-kali mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Haram. Baik, untuk Wan, ada bapak-bapak yang mau bertanya tentang terkait takdir? Baik. Sedikit tentang penciptaan tadi, Ustaz. Tadi dijelaskan setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi ketika manusia itu dimatikan, malaikatnya, sebentar Ustaz. Tadi dijelaskan ada nyawa, ada roh. Ketika manusia itu dimatikan, dicabut. Bukan rohnya, tapi nyawanya. Yang saya ingin tanyakan, minta dijelaskan apa bedanya roh dengan nyawa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi menyampaikan pandangan. Ada yang menganggap ruh dengan nyawa itu sama. Ada yang menganggap ruh dengan nyawa itu beda. Kalau ditanya yang benar yang mana, wallahu a'lam. Karena Nabi ketika ditanya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, kan begitu. Tapi paling tidak saya jelaskan konsepnya. Kalau yang menganggap nyawa dengan ruh itu beda, orang ketika dia mati, nyawanya kabut, hilang. Kemudian orang itu dikuburkan, ngalami siksa kubur. Nyawanya sudah hilang, masih kesakitan atau tidak? Masih apa enggak kira-kira? Oh, ada yang pengalaman dikuburin rupanya. Ada. Kita tidak tahu sakit atau tidak, tapi buat apa disiksa kalau enggak sakit? Kan begitu. Buat apa disiksa kalau enggak sakit? Kan? Berarti masih ada yang merasakan sakit padahal nyawanya sudah hilang. Nyawanya sudah hilang, masih ada. Kan begitu. Bahkan ada yang jasadnya juga sudah hilang, tapi kemudian masih mengalami siksa kubur. Ada orang nanya sama saya begini, Ustaz, ada orang korban bom, tubuhnya hancur berkeping-keping. Nanti giliran di kuburan itu nyiksanya bagaimana? Saya tanya cuma satu, yang bagian nyiksa kamu apa bukan? Bukan Ustaz, ya udah selesai masalah. Mau ngapain tanya SOP-nya kata saya gitu kan? Kan bukan dia yang nyiksa gitu kan? Pertanyaan alam gaib itu kan begitu mestinya kan begitu ya. Tapi kita yakini setiap yang pindah alam itu pasti ngalami siksa. Makanya dalam tahiyat akhir kita doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, kan begitu pasti. Jasadnya sudah tidak ada, nyawanya tidak ada, tapi ngalami siksa. Yang disiksa apanya kira-kira? Termasuk juga misalnya orang yang sudah mati itu mengalami siksaan dalam satu hadis ya. Sebab tangisan keluarganya ya. Populer nih hadis ya. Meskipun tafsiran nanti beda. Hadisnya Ibnu Umar. Innal mayyita la yu'adzaba bi bu'aki ahlihi. Seorang mayit itu disiksa sebab tangisan keluarganya. Pasti bukan fisik itu. Pasti bukan fisik yang disiksa, bukan. Pasti dimensinya dimensi ruh yang tersiksa mendengar tangisan keluarganya. Tafsirannya salah satunya begitu ya. Jadi ada yang membedakan
antara ruh dan nyawa. Tadi bentuk saya contohkan tadi. Misalnya HP, nyawanya ini OS-nya, ruhnya itu listriknya begitu. Ruhnya listrik. Misalnya gambaran sederhana seperti itu. Tapi ada pendapat yang menyamakan ruh dengan nyawa sama. Ayatnya kan kullu nafsin, setiap yang bernyawa mengalami mati. Tapi ada hadis yang menjelaskan ruh juga begitu. Nabi bilang dalam salah satu hadis, idza qubidar ruhu fattaba'ahul basar, kata Nabi. Kalau ruh itu dicabut, mata itu ngikut. Yang awalnya melek jadi merem, kata Nabi begitu. Maka kalau ada orang yang matanya masih melek saja, disunnahkan untuk apa? Ditutup. Karena idealnya kalau ruhnya sudah dicabut, maka matanya ngikut. Jadi ada dua pendapat. Ada yang nganggap itu sama, ada yang nganggap itu beda. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, jelas ya Bapak Abdurrahman untuk jawabannya. Baik, untuk selanjutnya, oh ada lagi Ustadz di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya tentang keguguran Ustadz. Karena saya pernah keguguran di usia kandungan 8 minggu waktu itu. Dan itu masih berupa gumpalan darah dan tidak berbentuk gitu. Karena ya mungkin karena kontraksi dan keguguran itu. Namun waktu itu kami tidak menguburkan secara layak gitu karena berpikir bahwa itu belum ada nyawanya. Nah, bagaimana ya Ustadz pandangan yang tadi terkait hadis tadi, sebetulnya sudah ada nyawa atau belum? Karena 8 minggu masih kami lihat juga masih hanya segumpal darah aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada ayat penciptaan. Saya bacakan ayatnya ya, mudah-mudahan tampil jelas ya. Fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqah. Sesungguhnya kami menjadikan kamu dari tanah, karena saripati makanan tuh makanan ditanamnya di tanah. Kemudian dari setetes mani, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, yang sempurna kejadiannya atau yang tidak sempurna kejadian. Mudah-mudahan cluenya sudah terbaca ya. Jadi Al-Quran disebut yang sempurna kejadiannya, yang tidak sempurna kejadiannya. Dalam disiplin ilmu embriologi, wanita hamil itu kan mengalami 3 kali ya, trimester ya, 3 kali. Saya belum pernah hamil, jadi ibu-ibu yang tahu ya. Trimester. Saya sudah hamil tapi nggak lahir-lahir ini. Trimester 3 kali kan, 3 kali trimester itu ya. Trimester pertama kan sampai usia 8 minggu, begitu. Usia 8 minggu itu kalau dalam pandangan medis itu sebetulnya sudah terbentuk, macam-macam terbentuk, tapi ukurannya yang mikro sekali, ukurannya mikro. Maka dalam pandangan mata kita mungkin hanya segumpal daging atau segumpal darah saja, dalam pandangan kita. Yang kedua, ada beda menghitung ya, kedokteran tentang kehamilan dari yang kita pahami dengan yang umum berlaku begitu. Teman saya baru nikah 2 minggu. Lalu kemudian telat datang ke dokter diomong hamil. Suaminya bingung. Nikahnya baru 2 minggu kok sudah hamil gitu. Hamilnya kandungannya usia 3 minggu begitu kan. Karena memang ngitungnya dari usia menstruasi terakhir kan begitu. Ngitungnya kan begitu ya. Maka bisa jadi 8 minggu dalam hitungan kita itu bukan 8 minggu penciptaannya, bukan begitu kan. Tapi patokannya secara medis itu usia 6 sampai 9 minggu itu organ-organ tubuh mulai terbentuk. Tapi Allah sendiri yang bilang mukhallaqatin au ghairu mukhallaqah.
Yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna kejadiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Masalah tadi menguburkannya itu, kalau masih patokannya sebenarnya sederhana. Apapun yang berkaitan dengan tubuh manusia, itu dikuburkan sekiranya tidak diganggu oleh binatang. Itu saja patokannya. Jadi dikuburkan yang kira-kira kucing atau mohon maaf anjing kalau ngendus itu nggak sanggup ngendusnya. Jadi asal dikuburkan begitu sudah nggak ada masalah begitu. Jadi apakah dinamain, kadang-kadang apakah simisan, itu sebetulnya tidak terkait dengan apa? Dengan ajaran agama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan terkait tentang takdir? Oke, ada lagi Ustadz. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, sebetulnya pertanyaannya banyak, tapi bingung juga tanyanya. Untuk takdir ini, Masya Allah pelajarannya. Hanya saja saya mau tadi mengutipkan waktu ketika di Tuhan Roh bahwa ada beberapa poin yang perjanjian intinya ya dengan Allah. Satu sudah ditentukan tentang matinya, kemudian rezekinya, bahagia atau tidaknya di dunia. Nah ini saya berhubungan dengan, saya pernah mendengarkan ceramah, tapi mungkin karena keterbatasan ilmu saya dan lain-lain, tapi saya pernah mendengarkan tentang cerita atau apakah itu benar atau enggak, yang bahwa ada satu ulama yang luar biasa ibadahnya, terus dia didatangin malaikat bahwa buat apa kamu capek-capek, sebetulnya kamu sudah tercatat masuk neraka, contohnya seperti itu. Kemudian malaikat si ulama ini menjawab, tidak apa-apa buat saya ikhlas, saya masuk neraka ataupun surga jika itu Allah yang menghendaki, saya apapun saya terima, tapi saya tidak akan pernah berhenti untuk beribadah. Jadi si malaikat ini pada menyampaikan kembali ke Allah, katanya bahwa anak orang ini malah nggak takut, malah menjawabnya seperti itu, kata Allah, masukkanlah dia ke surga. Nah, padahal kalau ditentukan tadi kan sudah ditentukan. Jadi ini ada berbanding terbalik dengan perjanjian di awal tadi. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada memang beberapa hadis yang secara literal kita pahami ambigunya takdir. Kalau memang udah dicatat kok kemudian makin ada perubahan-perubahan lagi gitu. Tapi memang tadi kan kita bagi jadi dua. Ada yang perbuatan dikuasai manusia, ada yang menguasai manusia. Ada yang manusia bisa mengendalikannya, ada manusia yang tidak bisa mengendalikannya. Dalam ayat Al-Quran Allah bilang, Allah yusbitu wa yamhu wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan mengukuhkan apa yang ada dalam induknya kitab. Lauhul mahfud, kan begitu. Bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfud. Maka kemudian kita kaitkan dengan beberapa hadis. Bahwa beberapa amalan itu bisa, misalnya, sedekah itu memperpanjang umur, katanya gitu. Silaturahim itu memperpanjang umur. Lo bukannya ajal itu udah pasti begitu kan? Ajal. Mungkin mendengar kisah orang yang jatahnya mati sedekah kemudian gak mati begitu. Kalau kayak gitu ya mestinya Nabi gak mati-mati dong. Kan Nabi sedekah terus gitu kan. Tapi buktinya ya Nabi meninggal dunia juga begitu kan. Lalu kemudian kita pahaminya seperti apa hadis-hadis yang semacam itu. Pahami satu adalah motivasi amal soleh. Bentuk maha kuasanya Allah, Allah tidak bisa didikte siapapun. Kita punya amal soleh banyak, kalau Allah menghendaki masuk neraka, mestinya begitu. Tapi kejadian ini nggak akan pernah terjadi, karena Allah bilang, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak melanggar janjinya, kan begitu. Ya. Maka kemudian sifatnya adalah, sifatnya motivasi. Contohnya saja, kau masuk neraka, ngapain ibadah? Lu ibadahnya dia memang bukan pengen surga, bukan. Level yang paling tinggi orang ibadah itu adalah level orang yang ibadah pengen dapat ridhonya Allah. Jadi saya ibadah ya ibadah saja. Ada orang yang misalnya
sudah selesai ujian di sekolah, masih terus belajar. Lo ujianmu udah selesai, kok masih belajar? Saya pelajar, tugas saya belajar. Mas, ada ujian atau tidak nggak penting itu. Ada yang begitu ada. Jadi level tertinggi dari ibadah itu idealnya adalah bukan karena pengen masuk surga, bukan karena takut neraka. Salah satu yang terkenal tuh ada Rabi'atul Adawi. Beliau bilang, aku ibadah ini nggak penting masuk surga atau masuk neraka, hanya menjalankan pengabdian kepada Allah. Begitu. Atau mirip dengan ini, tapi dalam nada anekdot, itu Abu Nawas. Ya Allah, saya nggak pantas masuk surga. Udah paham dia. Ibadah yang nggak seberapa dipakai buat modal tuh nggak mungkin. Ya Allah, saya nggak pantas masuk surga, cuma masalahnya nggak kuat masuk neraka. Kan begitu. Jadi orang ini kan ya pengen ditaruh di mana begitu kan. Jadi hadis-hadis semacam itu sifatnya sebetulnya lebih kepada motivasi. Meskipun ada sebagian ulama nanti takdir itu ada yang mubrom, ada yang ghairu mubrom. Misalnya begini. Saya pernah Pak sebelum pandemi itu masih jadwal kalau Kamis siang dulu ngajar di Sunda Kelapa di Menteng. Rumah saya di Polris, berangkat dari Polris itu jam 9. Satu waktu berangkat dari Polris jam 10. Itu dari Kebon Jeruk sampai Tomang itu macet sekali. Macet sekali. Saya cek map, saya baru nyampe Sunda Kelapa itu kemungkinan jam 1. Yang kajian sudah berakhir. Nah zuhurnya jam 12 kurang. Begitu kan. Jam setengah 12 itu baru mau selipi. Setengah 12. Sebentar lagi azan. Lalu kemudian saya ingat kalau punya hajat mendesak atau apa, baca Fatihah buat Imran bin Husain. Saya pernah dapat ijazah dari guru saya begitu. Baca Fatihah untuk Imran bin Husain. Sahabat yang terkenal doanya diijabah begitu. Saya baca itu Fatihah. Kemudian ya biasa, perasaan saya ya bawa kendaraan biasa. Waktu itu nggak bawa santri, sendiri jalan begitu. Itu sampai Masjid Sunda Kelapa itu belum komat. Jadi Selipi yang macet sampai Menteng itu nggak sampai 15 menit. Saya juga nggak tahu. Itu artinya apakah kemudian yang secara kalkulasi manusia tadi mestinya nggak sampai, tiba-tiba dirubah kemudian sampai, ya wallahu a'lam bishawab. Cuma begitu pulang saya dibecandain sama teman cerita tadi itu. Wah Ustaz, kenapa doanya biar nyampe masjid? Emang kenapa? Kalau saya jadi ustadz doanya biar kawin lagi, katanya gitu. Begitu. Teman saya, bukan saya. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah waktu sudah pukul 9.15. Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semuanya. Sebelum penutup, kami minta doa untuk kita semuanya agar kita istiqomah untuk selalu hadir ke majelis ilmu ini. Terima kasih. Sama-sama kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qtil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri anfusina wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah wa zidna ilman nafi'ah wa wasi'an hadan katsiran thayyiban mubarakah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik para jemaah sekalian, demikianlah kajian duha pada pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir pada kajian duha pagi hari ini. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ini ada door prize, saya lupa. Ada door prize Bapak Ibu sekalian. Ada 3 door prize yang sudah disiapkan oleh sponsor kita, yaitu Shafana Islamic Boarding School dan juga Shafana Islamic School. Ada 3 pertanyaan yang akan diberikan kepada para jamaah sekalian. Pertanyaan ini diberikan oleh pemateri. Ya Ustadz ya. Jadi mohon maaf Ustadz, minta pertanyaan untuk para ibu-ibu tentang terkait materi, yang bisa menjawab akan dapat hadiah dari sponsor. Demikian Ustadz. Yang jangan susah-susah Ustadz. Pertanyaan pertama, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Hadis mana Ustadz? Hadis yang tadi, hadis tentang takdir diriwayatkan oleh siapa? Ada yang bisa menjawab? Hadis tentang takdir. Oh, sulit sepertinya Ustaz. Oke, Pak Didit mau mencoba. Kalau tidak salah tadi sahabat Ibnu Umar. Belum tepat itu ya. Belum tepat. Oke, Ustaz. Bismillah, Abdul Mas'ud. Apa? Abdul Mas'ud. Ah betul, Abdullah bin Mas'ud ya. Alhamdulillah, Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaan yang kedua, Ustaz. 2 materi isi hadis tadi. Apa? Materi isi hadis. Ada dua instrumen tadi ya. Isi hadisnya. 2 pemateri. Oke, dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang embriologi sama tentang takdir. Ya betul, embriologi dan takdir ya. Yang terakhir Ustaz. Selebihnya agak rumit semua ya. Berapa lama masa penciptaan manusia sampai ditiupkan ruh? Oh, yang belakang. Paling belakang. Maaf saya dah. Bismillah, 120 hari atau 4 bulan. Tapi menurut hadis yang satu lagi ada yang bilang 40 sampai 45 hari. Iya betul ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsir Ustaz.